alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus lagi sholatnya, tolong ajarkan pada saya gimana cara sholat yang benar. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari mulai wudhu sampai dengan selesai salam. Idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin mendirikan sholat dengan benar, fa asbighil wudhu, sempurnakan dulu wudhumu. Diterangkan oleh Nabi dari A sampai Z. Tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Diterangkan oleh Nabi A sampai Z. Kemudian bertakbir sampai dengan selesai salam. Perhatikan baik-baik di poin ini. Ternyata semua bacaan, gerakan, bahkan waktu-waktu sholat itu kalau kita pelajari, semua ada maknanya dan terkait dengan petunjuk kehidupan kita. Jadi bukan amalan biasa. Dan nanti kita akan dapatkan rahasianya, kenapa yang diajarkan duluan sholat, bukan puasa. Kenapa yang diajarkan duluan itu sholat, bukan zakat. Kenapa bukan haji, bukan umrah. Nabi mengatakan kalau anak anda sudah usia 7 tahun, ajarkan dia sholat. 10 tahun masih rewel, berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa sholat yang didahulukan? Di Indonesia itu advance, anak TK sudah manasik tuh. Saya nggak tahu kalau di sini. Ya, ternyata setelah dilihat, dipelajari, sholat itu semua bacaan, nama, gerakan sampai selesai itu ada maknanya, ada artinya. Dan Nabi mengajarkan sahabat dengan semua makna ini, tidak ada satupun sahabat yang sholat kecuali sukses dan bahagia hidupnya. Sukses bahasa Arabnya disebut dengan fauz. Turunannya faiz, fauzan, faizah, faizin, itu sukses. Bahagia bahasa Arabnya fariha. Sifat laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Muhammad Farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Muhammad Faizin, Ibu Faizah, orang diharapkan sukses selama hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Anda pilih mana? Sukses tapi kurang bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses? Tunggu deh, ibu dulu deh, ibu. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, dua aja. Nah, kalau kita gabungkan kaya dan sukses dan bahagia, itu bahasa Arabnya namanya falah. Apa namanya? Falah. Saya tanya pada Anda, kalau kita mau sholat kan dipanggil ya? Dipanggil. Panggilannya namanya apa? Adzan. Adzan itu ada yang menyebut ulama seakar dengan kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Ini satu-satunya lafaz yang diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga. Kenapa adzan satu tempat dengan yang lain beda waktu, beda 5 menit, beda 10 menit, beda 1 menit, beda setengah menit, untuk menunjukkan lafaz ini satu-satunya yang diperdengarkan 24 jam di bumi tanpa putus. Ketika Anda, saya, kita dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kita tanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Jawabannya bukan karena kamu harus ibadah, jawabannya bukan karena kamu harus buktikan imanmu. Perhatikan jawabannya, diperdengarkan di telinga kita. Setelah hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi salat yang benar itu seharusnya mengantarkan kita pada kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidup masing-masing. Jadi kalau dia kerja, jadi pekerja yang sukses. Kalau dia di rumah tangga, jadi suami yang sukses, jadi istri yang sukses, jadi pelajar yang sukses. Dan ternyata semua gerakan sholat, bahkan dari namanya itu ada maknanya. Itulah tadi yang dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Itu baru mempraktekkan berdiri dalam sholat, menghasilkan orang paling kaya yang pernah tinggal di bumi. Yuk kita ambil contoh ya. Maksud saya nanti kalau ke masjid, ya, selain dapatkan imam yang bagus, imam yang khusyuk, mimpinnya enak, fikihnya belajar, dikaji juga makna sholat ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan, khususnya di bumi Korea Selatan ini. Saya ambil contoh, sholat pertama namanya apa? Cepat, namanya apa? Subuh. Apa artinya subuh?
100.000. Ya, Mas. Apa artinya subuh? Ya? Rencanaan apa? Wah, bagus. 100.000 ya, abang ini ya. Baik, silakan Mas. Berdiri, tolong catat Mas. Ini 1 ya. Saya nyebut rupiah apa wan tadi ya? Baik, 2 ya. Subuh, kenapa disebut subuh? Setelah itu zuhur, setelah itu asar, setelah itu maghrib, kemudian isya. Coba lihat dari namanya dulu. Nanti ini ada kitabnya. Ada kitab Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'anis Shalah, dan kitab-kitab lainnya. Perhatikan baik-baik. Dan subuh ini satu-satunya yang punya 2 nama. Subuh disebut subuh, itu seakar dengan kata asbah. Subuh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, asbah disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Total keduanya 6. Subuh itu asalnya awal mula merencanakan sesuatu untuk dieksekusi. Itu asalnya begitu maknanya. Sesuatu yang terencana dengan baik untuk dieksekusi. Jadi kalau orang Arab tanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu pagi ini? Bukan hanya menunjuk bagaimana keadaan tubuh kita, bukan. Beda dengan kaifa haluk. Kalau kaifa haluk itu keadaan kita sehat, nggak sakit. Kaifa haluk? Alhamdulillah nabi khair. Kalau asbah, kaifa asbaht? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Sekaligus bertanya juga kepada kita, bagaimana kabarmu pagi ini? Sudah punya rencana apa yang siap engkau kerjakan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 10 merencanakan apa? Kenapa sholat pertama disebut dengan subuh? Ingin memberikan pesan kepada kita, orang Islam itu baru bangun dari tidurnya, dia sudah punya rencana yang terukur, yang siap ia eksekusi di hari itu. Itu yang mahasiswi itu, tahun berapa lulus? Berapa IPK yang mau didapatkan? Setelah itu mau kemana? Yang teman-teman bekerja sekarang yang baru datang, arahnya mau kemana? Besok mau kerjakan apa? Targetnya berapa yang mau dihasilkan? Berapa lama itu didapatkan? Itu sebelum kita bangun dari tidur, ya, Al-Quran sudah tanya. Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan waktu subuh itu, saat nafas mulai pertama kali keluar yang baik untuk beraktivitas, di saat itulah Anda sudah punya agenda yang akan disiapkan. Maaf ya, jangan kalah sama yang makhluk yang tidak dihisab. Matahari subuh sudah punya cahaya fajar membelah kegiatan malam, rutin. Sudah tahu kapan berputar, apa yang diberikan. Hewan juga begitu, lihat tumbuhan. Walaupun kena salju, dia konsisten. Saat subuh datang, dia keluarkan oksigen. Karbon dioksida dia serap. Dan itu teman-teman, waktunya itu subuh. Saya pernah ngajar di Belanda, di Utrecht. Ditempatkan di salah satu tempat istirahat di apartemen. Itu pinggirannya ada kanal dan diselimuti oleh hutan. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar. Saya ingin buktikan tentang ayat ini, Quran surah 81, di ayat 18. Lalu saya keluar dari balkon apartemen, hanya untuk menghirup udara 1 menit sebelum waktu subuh. Ternyata masih pengap, karbon dioksida. Begitu tiba waktu subuh bagian Utrecht dan kami keluar, itu berubah keadaannya, udaranya menjadi segar, oksigen yang keluar. Anda bayangkan, tumbuhan yang tidak dihisap, tumbuhan yang diciptakan untuk menghiasi dunia, memberikan kontribusi pada kita, di awal nafasnya waktu subuh, dia sudah punya agenda memberikan manfaat. Nah, sekarang balik ke kita yang dihisap. Kalau bawa konsep kepersaudaraan ini, dijelaskan di masjid, dikumpulkan dengan teman-teman senior dan yang baru datang, tanyakan, apa agendanya di Korea ini? Mau sampai kapan di Korea ini? Apakah ingin bertahan di sini? Apakah rencana yang PMI jualan ingin buka toko? Tokonya toko apa? Kapan itu bisa terjadi? Bagaimana persiapannya? Perencanaannya bagaimana? Modalnya dari mana? Hari ini akan bergerak dengan poin apa? Ke depan targetnya apa yang mau didapatkan? Disiapkan terencana, minimal pekerjaan yang akan kita kerjakan di hari itu. Itulah subuh.
Nah, pancaran pembuka waktunya disebut fajar. Saat matahari mulai membelah kegelapan disebut fajar shadiq. Tenggelamnya sudah mulai hilang, hitamnya, gelapnya, muncul cahayanya, datang kita bawa agenda yang kita bacakan di hadapan Allah supaya rencana-rencana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Perhatikan baik-baik. Materi ini enggak mudah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Teman-teman, zuhur enggak disebutkan agendanya. Asar tidak disebutkan. Maghrib enggak disebutkan. Isya enggak disebutkan. Tapi ketika menyebutkan subuh, waktunya dimulai fajar, itu bersamaan dengan Anda sholat, bukan hanya sholat yang penting, kata Allah. Ditanya balik, agenda kamu yang sudah disiapkan di subuh ini apa? Wa qur'anal fajri. Sholat subuh itu sama dengan penulaian sholatnya. Kita sudah bawa agenda yang kita siapkan dalam sujud, minta kepada Allah. Di orang Islam itu ke masjid ketika sholat bukan cuma ingin menunaikan secara formal 2 rakaat selesai pulang. Tidak, agenda yang kita susun dari malam kita bawa ke masjid, sujud. Ya Allah, mudahkan urusan saya hari ini. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya hari ini. Ya Allah, mudahkan bisnis saya hari ini. Lindungi saya ya Allah, berikan jalan yang terbaik ya Allah. Engkau maha tahu apa yang telah aku rencanakan di hari ini. Saat sujud, agenda itulah yang kita mintakan kepada Allah. Itu dasarnya. Dan spesial, kata Nabi, itu malaikat langsung mengaminkan. Ya, Anda buka misalnya di Al-Bukhari, sama juga di hadis Muslim nomor hadis 157, yata'aqabuna malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat itu sif-sifan yang petugas siang dan malam itu kumpul salah satunya di waktu subuh untuk melaporkan kepada Allah apa agenda yang dibacakan oleh hambanya yang sedang sholat. Di hadisnya mengatakan ketika malaikat naik ditanya oleh Allah untuk memastikan, Allah sudah tahu. Ya, untuk memastikan tugas malaikat benar keluar dari lisannya sebelum disampaikan, Allah sudah mengetahuinya. Bagaimana keadaan hambaku saat engkau tinggalkan? Kata malaikat, ya Allah, saya tinggalkan hambamu itu wahum yusallun. Mereka sedang sholat dan memohon kepadamu tentang doa-doa dan kebutuhan mereka. Ya, saya tutup bagian pertama dengan bertanya, dari ribuan yang hadir di aula ini, berapa di antara kita yang sholat subuhnya sudah membawa agenda kegiatan kita di hadapan Allah? Baru satu. Nah, jadi jangan jadikan masjid itu hanya sekedar kita kumpul. Ya, sholat, ngaji, pulang, bagus, ada pahalanya. Mencas iman itu ada, cas iman ada. Tapi proyek kehidupan kitanya sampai kiamat, apa yang kita siapkan? Kan man amana billah wal yaumil akhir. Kita sholat, kita kuatkan iman kita, saat yang bersamaan belajar dari fikih sholat untuk membawa proyek-proyek kita sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang sholat kecuali dia sukses dalam pekerjaan-pekerjaannya. Siang bahasa Arabnya apa? Siang, nahar. Kenapa sholatnya bukan sholat nahar tapi sholatnya zuhur? Sore bahasa Arabnya apa? Masa al-khair. Kenapa sholatnya asar? Maghrib, menjelang malam. Malam bahasa Arabnya apa? Lail. Ya, lail jamaknya layali. Lela, lili, lala, leli itu malam. Ya, teh leli, teh malam-malam itu. Tapi kok sholatnya isya? Ya, bocoran saja sedikit, bocor halus. Kalau sudah agenda dari pagi disiapkan, kerja sampai siang, kenapa namanya zuhur? Seakar dengan idhar, jelas, nampak, terang. Dievaluasi, dikoreksi, dicatat sampai dengan siang. Sudah jelas belum hasilnya? Sudah terang belum? Anda kerja kok dari pagi, jam 6:05 sudah subuh, sampai dengan siang masuk jam 1, kurang lebih ada 5 jam. 5 jam tuh ngapain aja? Jelas gak waktunya? Hasil pekerjaannya jelas gak? Jadi ibadah enggak kalau meninggal? Ada poin gak di hadapan Allah? Itu sampai detilnya. Waktu sholat dibagi setiap hari berdasarkan perpindahan waktu. Kenapa? Allah ingin memastikan setiap hambanya, setiap berganti waktu, pekerjaannya tuntas, kehidupannya baik,
dan mudah mengantarkan ia pada kesuksesan dan kebahagiaan. Izin saya sempurnakan dulu kurang lebih 5-10 menit sampai ayat ini selesai. Setelah itu coba kita diskusi dengan baik. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sering diterjemahkan di mushaf, dan untuk menyalurkan zakat. Tapi fungsi sosialnya jarang dibahas. Ada saudara kita orang Indonesia yang meninggal di Korea, ada? Dikirim ke Indonesia atau dimakamkan di sini? Kirim ke Indonesia. Ada yang mungkin kesulitan dalam biaya di dokumen, ada? Ada yang kesulitan saat baru datang nggak punya tempat tinggal, ada? Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial itu? Bagus, ada perkomasi, bagus. Tapi kan butuh biaya. Ngelolanya bagaimana? Potensi-potensi yang sudah mapan, hartanya yang sudah lebih berkecukupan, silahkan bisa disimpan di masjid untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakatnya. Konsep itulah yang di Al-Quran disebut dengan zakat namanya. Pusatnya ada di masjid. Jadi kalau sekarang teman-teman yang datang ini dari berbagai daerah, di setiap tempat coba ada masjidnya satu saja, jadikan pusatnya. Data masyarakat kita, khususnya yang muslim ada di situ siapa saja. Ya, kalau ada yang sakit, tidak ada biaya, masuk kategori zakat, keluarkan 8 golongan. Quran surat 9 ayat ke-60. Kalau zakat tidak masuk kualifikasinya, masukkan dalam infak. Ada infaknya, ini berapa won, zakatnya berapa won. Oh, si fulan ini nggak cocok mendapatkan bagian zakat, bagian infak mungkin bisa dia dapat. Ini nggak cocok bagian infak, bagian sedekah mungkin bisa dia dapatkan. Karena itu ketika masuk masjid, di situ ada perputaran dan pengelolaan harta untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan yang menyelesaikannya siapa? Ahlu masjid. Untuk siapa? Untuk orang yang tinggal sekitaran masjid. Jadi jangan sampai zakat Anda yang dikumpulkan di Wangon dikirimnya ke Cimahi misalnya. Selesaikan untuk daerah sini. Busan, selesaikan untuk wilayah Busan. Ya, kalau kemudian teman-teman di sana selesai, ada kelebihan, silahkan bantu yang di Seoul, silahkan bantu yang di Gwangju, dan seterusnya. Jadi yang kedua ini, kalau kita praktekkan dengan baik, selesai urusannya teman-teman sekalian. Ada seorang meninggal, KBRI terbatas pembiayaannya. Lihat, di mana potensi yang bagus, yang saldonya bagus untuk digunakan. Oh, Masjid Darussalam punya ini potensinya, silahkan gunakan bagiannya. Masuk zakat, masuk. Enggak masuk, infak. Yang kedua, ternyata ada bagian di masjid itu selain menyantuni orang-orang Islam yang ada di sekitarannya, juga bisa digunakan untuk menyantuni yang non-muslim yang mungkin hidup berdampingan dengan kita. Oh, tetangga masjidnya coba lihat, tetangga Anda. Mungkin nggak semuanya mampu walaupun tinggal di Korea. Sekarang musim dingin ya. Coba disurvei tetangga-tetangganya. Mungkin ada yang tidak punya selimut. Pernah nggak terpikir membangun gerakan masjid untuk menerapkan nilai-nilai keindahan Islam dengan tetangga-tetangga Koreanya? Ya, Forkomasi, KMI, KMF, sekitaran orang-orang yang tinggal dengan masjid, ternyata ada warga yang bahkan tidak punya selimut. Anda datang dari masjid ke situ, sampaikan, ketuk pintu, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Ketuk, kami tetangga saat ini, ya, alhamdulillah kita punya ada beberapa stok selimut, mungkin bermanfaat. Ketika tetangga di Korea tanya, Anda baik sekali, ya, mohon maaf merepotkan. Bukan merepotkan, Islam yang mengajarkan kami bersikap begini. Setiap dia bertanya, katakan Islam yang mengajarkan kami berbuat begini. Sudah berapa nilai keislaman yang kita bisa praktekkan dari konsep masjid ini? Makanya dulu banyak orang masuk Islam itu bukan karena ceramahnya Nabi. Anda silahkan cek di semua kitab hadis, pernah nggak Nabi tabligh akbar misalnya di lingkungan orang-orang tertentu? Nabi biasa saja. Justru yang viral ke lingkungan masyarakat itu jujurnya Nabi, baiknya Nabi, sedekahnya Nabi, anak-anak kecil lewat, bukan anaknya Nabi, bukan kerabatnya Nabi, sedang main bagus, anak kecil tiba-tiba nangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis ya fulan? Kenapa gak gabung main?
Aku nggak punya mainan seperti mereka ya Rasulullah. Bajuku nggak sebagus mereka. Kenapa? Ayahku kemarin meninggal dalam medan juang. Kata Nabi, aradita an akuna Muhammadan an yakuna Muhammadun aban laka wal Hasan wal Husain ikhwalaka. Kamu ridho nggak kalau aku merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu? Kata anak ini, saya ridho ya Rasulullah. Diberikan oleh Nabi baju yang bagus, mainan yang bagus. Anak ini kemudian gembira, lompat datang ke teman-temannya. Karena teman-temannya melihat mainannya paling bagus, mereka tanya, kamu dari mana mainan ini? Kata anak ini, Rasulullah yang kasih. Kok bisa? Saya cerita ke Nabi, bapak saya baru meninggal di medan juang, lalu saya dihadiahi oleh Nabi hadiah ini, dan diangkat jadi anak angkatnya Nabi, jadi saudaranya Hasan dan Husain. Apa komentar anak-anak yang lain? Ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Ya, namanya anak-anak gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, Islam itu indah kalau dipraktekkan. Kalau cuma tertuang, dibaca ayat dalam Quran, jadi pahala betul. Tapi nggak terasa kenikmatannya ketika nggak dipraktekkan. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangganya walaupun hanya kuahnya apal tuh. Ya, awas yang punya toko makanan nih, halal halal halal. Baunya sampai. Kalau zaman Nabi baunya, kalau sekarang infonya. Bau-baunya ada yang baru buka toko kan ya kan? Nah, gimana menerapkannya tuh? Ada dua. Satu, jangan sampai tetangga hanya menikmati bau dan salah paham. Saya baru paham hadis itu di awal-awal tahun 2000-an. Ketika banyak mahasiswa yang datang ke negeri orang, datang ke Libya, ke Tripoli, ternyata bawa bumbu makanan. Bumbunya rendang yang dimasaknya singkong. Jadi nyampenya ke tetangga bau rendang, padahal isinya singkong. Maka bagilah tetangga supaya tidak salah paham. Jangan sampai Anda bagi kuahnya, Anda masak ayamnya. Anda masak soto ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, kok cuma kuahnya Pak Haji? Memang hadis Nabi. Oke, saya akhiri dulu pertanyaan saya. Nabi menyebut gak di situ kalau tetangga kita muslim saja? Tidak ada. Umum sifatnya. Maka kalau umum jangan ditaksis, jangan dikhususkan. Artinya, Anda bertetangga walaupun dengan orang Korea, atau dengan orang Indonesia sendiri, atau misalnya Thailand, atau negara lain, jadi tetangga kita, dan kita masak sesuatu, ada tetangga, Anda bayangkan, dengan non-muslim pun ada bagian yang kita berikan kepada mereka. Ketuk pintunya, sampaikan, saya hari ini masak ayam dengan kuah ginseng, mungkin bermanfaat bagi Anda, silahkan dingin-dingin begini untuk menghangatkan. Dia tanya, Anda baik sekali. Anda katakan, bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya berbuat seperti ini. Besoknya dia ketuk pintu ke rumah Anda, sudah bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan? Pak Haji, apakah Islam mengajarkan berbagi lagi hari ini? Misal saja. Nah, ini fungsi masjid. Saya sampaikan ini, ya maksud saya begini, jangan sampai kita semangat bangun masjid, beli tempat, diolah jadi masjid, itu bagus. Hidupkan dengan sholat, bagus. Jaga iman, bagus. Tapi fungsi yang kedua untuk menunjukkan keindahan Islam, itu juga kita gunakan. Walam yakhsha illallah. Kemudian kompak semuanya dengan baik, supaya mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah dengan meningkatkan banyak ibadah. Ini saya akhiri. Maaf, kalau pekerjaan ingin enak, kata Quran, jadikan ibadah. Belajar ingin bagus, jadikan ibadah. Tugas ingin bagus, niatkan sebagai ibadah. Supaya dengan ibadah itu ada bekal kita pulang yang kita persembahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsi ini hanya akan bisa dilakukan kalau ada alim minal ulama yang mengajarkan itu. Karena itu saya harap, sebelum saya akhiri dan kita tanya jawab, saya harap selain imam-imam yang ada di sini, ormas-ormas juga kompak. Ya, cari guru-guru yang baik. Jangan sampai nanti diajarkan hal-hal yang membuat kita terpecah. Ini saya paling senang, dan saya selalu cerita kalau di Indonesia atau di berbagai tempat saya cerita, kalau kita ingin belajar masyarakat yang guyub, Indonesia yang bagus, yang saling menghormati, saling rukun, saya selalu sampaikan, contohlah teman-teman yang ada di Korea Selatan. Ya, ormasnya bagus, kekerabatannya baik, ya.
Ngajinya tolong dijaga dan gak usah aneh-aneh. Ya, yang PCI, PCNU dijaga, dikeluarkan kurikulumnya tuh, belajar fikihnya apanya. Kalau kira-kira aneh-aneh ya tidak perlu difasilitasi. Ya, Mbah Mun itu paling concern, salah satunya ke Korea. Mbah Mun itu. Saya kalau ke Mekah itu selalu saya sempatkan itu. Ziarah ke Syekh Nawawi, kemudian ke Mbah Mun, Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Ya, di antara amanat beliau yang untuk dijaga itu salah satunya Korea Selatan. Ya, makanya Gus Baha itu jarang keluar, tapi kalau ke Korea itu untuk amanah Mbah Mun bisa datang itu. Ya. Nah, teman-teman kompak ya, jaga dengan baik, kemudian fungsikan masjidnya dengan baik dan tolong jaga nama baik kita, nama baik bangsa kita, negara kita. Dan tadi sudah luar biasa, saya pun di belakang tadi langsung tegap ketika mendengar Indonesia Raya. Materi hari ini yang penting bukan materinya. Yang penting adalah motivasi kita untuk mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dulu, kalau ada diskusi kita sampaikan, nanti terakhir saya akan berikan satu tawaran-tawaran yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, mungkin nanti ada di bidang pendidikan atau di bidang yang lainnya. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa sharing. Tapi di akhir saja ya. Saya mau tunjukkan nanti cara cepat menghafal Quran. Mau? Nah, nanti di ujung ya. Nanti insya Allah Anda yang jarang menghafal bisa hafal Quran dalam 5 menit. Kita contohkan 5 ayat dari surat yang terpanjang. 5 ayat, nanti kita cek Anda bisa hafal dengan ayatnya, dengan posisinya, bahkan dengan nomornya insya Allah. Di ujung, cuma 5 menit. Tapi kita tutup dulu. Kalau ada diskusi silakan disampaikan, nanti kita diskusikan dengan baik. Ya, demikian untuk sementara saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya dari panitia tinggal 20 menit. Kalau tanya jawab dikhawatirkan tidak cukup waktunya. Kalau begitu saya tanya saja satu, Anda yang jawab ya. Siap? Baik. Satu putra, satu putri. Ya, ini untuk ngecek dulu, untuk ngecek. Yang putra laki-laki silakan angkat tangan. Jaket merah. Boleh berdiri. Yang perempuan angkat tangan, satu orang. Ya, mbaknya boleh berdiri. Mungkin butuh mic, tolong dibantu Mas Banser. Tolong mic-nya dibantu. Sudah? Masnya yang pakai jaket merah. Baik. Namanya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nafsi, ismi Nuriza Fikri Prayuda. Masya Allah. Takalam tu Arabiya? Qalil faqat. Qalil faqat. Amma jitu min Madinati Ponorogo wa amma sakantu fi Madinati Asan. Masya Allah. Berikan tepuk tangan dulu. Baik. Mata ta'amal huna ya akhi? Jitu huna lil amal. Lil amal. Masya Allah. Datang ke sini untuk bekerja. Baik. Anta takharajta fil ma'had wala fin? Takalamta lugha Arabiyya jayidah. Tadarustu fil mahad fi sitati sanawat. Sanawat, Masya Allah. Fi ay ma'had? Fi ay ma'had? Fi ma'hadi dari Salam Guntur. Darussalam Guntur. Baik, jayyid. وجئت هنا أتيت هنا لمدة كم تقريبا كم سنة أنت هنا جديد ولا Jitu huna jadidan salah satu ashhurin. 3 أشهر ماشي ستبقى هنا في كوريا ولا تعود هنا إلى المدينة بونورغو Fi Ponorogo Anukut Mafi. طيب متزوج ولا مازال Alhamdulillah tazawwajtu. Baik, jadi datang ke sini sudah menikah tapi kurang modal. Tamam. Baik, soal. كما عرفتك من قبل يعني أنا أخبرت بعض الأشياء فيما يتعلق بأهمية الصلاة والمؤاخاة بين المسلمين وكذلك أيضا من إعمال المساجد وعمارها ومنها فيه توزيع الزكاة
السؤال فقط اذكر الآيات القرآنية المتعلقة بتوزيع الزكاة إلى مستحقها. Tadi saya sampaikan, saya terangkan tentang fungsi masjid, ada buat mempersaudarakan untuk latihan sholat dengan baik dan zakat. Pertanyaan saya, tolong sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran tentang zakat dan golongan-golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Barakau. Baik, bagus, berarti dapat setengah jawaban ya. Baik, saya kasih bocoran. Hafal Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu. Hafal? Terus? Wal masakin. Terus? Nasi itu. Nasi itu. Kebanyakan makan nasi dia. Baik, pilih aja, pilih. Mau 1 juta won atau umroh? Pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Adhab ilal Makkah lil umrah. Umrah ya, baik. Bentar. 2 juta won atau umrah? Bismillahirrahmanirrahim. Adhab ilal Makkah lil umrah. Umrah, baik. Dah, 3 juta won atau umrah? Ingat istri mas, sesuai di rumah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adhab ilal Makkah lil umrah. Nah, yakin? Yakin. Yang terakhir, 4 juta won atau umrah? Bismillahirrahmanirrahim. 4 juta won. Baik. Yakin? Baik, ya sudah. 4 juta won ya. Baik. Padahal kalau Anda pilih umroh, saya kasih umroh dan 4 juta won tadi itu. Udah. Bukan rezekinya, udah. Baik, terima kasih, tolong dicatat ya untuk Mas. Apaan Ustaz? Kan saya mikirnya kalau 4 juta. Enggak usah banyak pikiran, udah. Syukran Ustaz. Baik, Allah barik fiik, jazakallah khair insyaallah. Saya paham. Ya, karena beliau umroh itu untuk pribadinya. Ketika fikih pribadi bertemu dengan kepentingan fikih yang lebih luas diutamakan. Dan inilah jawaban yang benar. Ya. Beliau ini datang ke Korea bukan buat umroh, ya? Ada keluarga, ada kebaikan dan sebagainya. Ini pentingnya. Jadi ketika fikih sosial bertemu dengan fikih personal, sosial didahulukan. Anda rapat jam 9. Ada kesempatan duha tinggal semenit, tinggalkan duhanya, dahulukan rapatnya. Anda sedang puasa sunnah, ada tamu datang untuk menghormati, Anda buka. Anda dapat pahala puasanya, Anda dapat pahala menjamu dan makan bersama tamunya. Itu fikih sosial didahulukan dibandingkan dengan fikih individual. Mana tadi Mbak? Ini nggak ada umroh, nggak ada tawaran yang lain. Baik, di sini kuliah? Iya, kuliah. Baik, jurusan apa? Teknik mesin. Teknik mesin. Baik, pertanyaan saya sederhana. Masih ingat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Iya, kurang tepat sedikit aja. Ada mau diralat karena itu dengar info dari samping. Enggak. Sa'ad betul bin? Bukan. Sa'ad bin bukan Rabi'ah ya? Baik, Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah pernah umroh? Belum. Mudah-mudahan disegerakan insyaallah. Ya. Amin insyaallah. Ya, tawaran yang sama. Mau umroh atau 1 juta won? Umroh? Umroh. Nanyanya begitu, umroh. Mau umroh atau 2 juta won? Karena tadi nggak ada
tahuan umroh, saya bingung umroh. Bro, 3 juta won. Umroh. Gak akan 4 juta, sampai 3 juta aja. Saya hitung sampai 3. 1. Umroh aja. Yakin ya? Ya. 4 juta won. Umroh. Betul. 5 juta won. Umroh. Berikan tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik, nanti tolong carikan travel ya yang di Korea, atau kalau pulang ke Indonesia bisa juga pakai travel, ada punya kita. Nanti insya Allah bisa berangkat dengan yang bintang 5 ya, di Mekah dengan Madinah. Tepuk tangannya Mas. Baik. Mas. Sudah. Harus saya yang umroh? Oh, mau ngasih ibu? Ya. Oh, ibunya boleh, ibunya nanti boleh berangkat. Oh, iya. Baik. Ayahnya masih ada? Ayah masih ada. Baik, ayah dan ibunya nanti ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini Mbak ini ayah dan ibunya, kemudian teman depan. Ya, sekarang kita ambil 10 menit lagi, fokus ini. Saya coba sampaikan beberapa tips untuk menghafal. Ini cuma ringan-ringan aja. Di Indonesia biasanya sama anak-anak, di sekolah, di SD dan seterusnya. Ini saya tujuannya hanya ingin menunjukkan satu hal yang nanti saya ungkap di akhir. Ya, dan caranya bisa lebih dari ini, tapi ini yang simple saja. Bisa bantu panitia dihapuskan sebentar. Saya nggak pernah minta bantuan, tapi untuk yang ini mohon izin. Yang dapat hadiah tadi yang 100.000, 2 orang bisa bergeser ke depan dulu. Nanti saya serahkan langsung. Yang 4 juta nanti disusulkan ya, insya Allah. Kalau mau langsung ada 100.000. Yang umrah nanti insya Allah dicatatkan, geser dulu. Baik, ayo kita ambil surat yang paling panjang di Quran. Surat apa namanya? Al-Baqarah ya. Ambil 5 ayat dulu untuk memudahkan. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya bagi 2 begini teman-teman, gini. Anggap ini mushaf yang saya bagi 2 untuk menentukan posisi di kanan dan di kiri. Kalau saya tunjuk sini, berarti kanan. Oke. Kalau ini berarti apa? Kiri. Karena waktunya tinggal kurang lebih 10 menitan, maka kita ambil 5 ayat saja di Al-Baqarah. Ambil 1 sampai 5, baik ya? 1 sampai 5 posisinya kalau kita baca begini berarti sebelah kiri di sini. Saya tulis di sini ya. Baik. Posisinya di mana? Kiri ya. Ini saya abaikan dulu. Ini kalau saya tunjuk ini kiri atas, kiri atas. Apa namanya? Kalau di sini kiri tengah. Kalau di sini kiri bawah ya. Baik. Saya mulai tulis dulu satu-satu karena ini tidak cukup papan tulisnya. Saya tuliskan pembuka ayatnya aja dulu supaya gampang. Sepakat? 5 ayat, setelah itu nanti baru kita hitung 5 menit untuk kita hafalkan dengan ayat, dengan posisi, dengan nomornya. Siap? Misal ini 1 alif lam mim. 1 apa? Alif lam mim. Kemudian di sini 2 masih kiri atas. Dzalika. 2 apa? Ya, dzalikal kitabu la raiba fih. 1 apa? Alif lam mim. 2 dzalika. Kemudian sini 3 alladzina yu'minuna bil ghaib. 3 apa? Alladzina. 4 sama dengan 3, cuma tambah waw di depannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 4 apa? Walladzina. 5 ulaika. 5 apa? Ulaika. Baik, ulaika. Oke, yuk kita hitung mulai ya, pelan-pelan. 1 apa? Alif lam mim. 2 dzalika. 3 4 5. Lihat baik-baik. Ini supaya mudah belajarnya, ambil yang tengah dulu yang mirip. 2 3 dengan 4. 3 alladzina. 3 apa? 4 walladzina. 4 apa? 3 4. Oke, kita ambil yang paling akhir 5 ulaika. 5
Oke, satu ke atas, alif, lam, mim. Apa? Dua. Oke, ulangi. Dua. Tiga yang tengah. Empat. Lima. Saya hapus ya. Hapus dulu. Oke, kita ambil yang tengah-tengah dulu. Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Satu apa? Dua apa? Oke, sekarang saya sebutkan. Dzalika, ayat keberapa? Ulaika alladzina walladzina alif lam mim. Oke, tolong jawab ini surat apa, ayat keberapa, posisinya di mana? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat apa? Ayat berapa? Posisinya di mana? Kiri, atas, bawah? Dzalika, surat apa? Ayat berapa? Posisinya? Kiri, atas. Apa surat Al-Baqarah ayat 3? Di kiri atau di kanan? Di atas apa di bawah? Gampang kan? Gak nyampe 3 menit Anda sudah menguasai posisinya di mana, pembukaan ayatnya apa, kemudian hafal bisa meneruskan. Pertanyaan saya, Anda selama ini kemana saja? Ternyata dalam 3 menit kita bisa menguasai satu halaman Quran secara penuh. Baik ya? Contoh lagi nih. Ini apa? Tuh, ini kan nggak ada apa-apa, semuanya kosong tuh, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersama Al-Quran dan sudah ada dalam diri kita, itu semua angka bisa jadi Quran. Saya dengan anak-anak di sekolah, nanti kalau kapan-kapan kesini lagi, saya bawa beberapa anak yang kecil-kecil itu, ya. Itu nanti kalau tanya jawab kita dengan angka. Saya kalau ditanya Ustadz, anaknya berapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Ya. Nanti kita sambungkan ke masjid-masjid di sini. Kalau nanti pengen dipelajari, ini kan pada imam-imam luar biasa. Ustadz Syahabuddin Mufti itu berapa qiraat tuh beliau hafalan juga ya. Di anak-anak belajar. Kalau mau nanti yang dari Kiai kita bisa kirimkan bukunya. Yang ke Indonesia mau kesini lagi nanti kita kasih ada 3 buku gratis. Ya, nggak usah bayar, gratis, nanti dibawa. Mungkin yang nanti ada anak-anak bisa menghafal Quran, bisa sambil belajar dan seterusnya. Yang tadi dapat hadiah boleh naik ke atas panggung. Mas, kotaknya tadi mana, Mas? Nah, ini sebelum kita berdoa, barangkali kita serahkan dulu. Assalamualaikum. Bahale. Khair, insyaallah. 4 miliun. Silakan maju ke sini. Saya ganti pilihannya. 100 ribu won apa 100 dolar? $100, yakin? Yakin? Ya udah, ganti ya. $100. Oh ya, baik, tambahin. Masnya mana? Mas, 100 ribu won atau 100 ribu rupiah? Amin. Masya Allah, beliau minta doa tahun ini insya Allah akan berangkat haji dari Korea. Amin. Baik, kalau gitu saya ganti, pilih $100, 100 ribu won atau 1.000 real. Orang tahu 1.000 real, dihitung dulu 1.000 real berapa kan? 100 ribu won, $100 atau 1.000 real. Saya sami'na wa ata'na. Karena samina wa ta'na beliau dapat 100 ribu won, $100 dan 1.000 real. Tuh. Tapi hajinya bayar sendiri ya. Siap.
Oh insya Allah kuliah juga. Habis kita hari ini nih. Tenang mas, insya Allah. Assalamualaikum. Tenang masih wujud. Assalamualaikum. Yusuf ya, oke. Untuk selanjutnya kami ada kenang-kenangan berupa plakat, barangkali untuk mewakili 3 pihak dari sini. Siapa saja? Dari Masjid Paran, mohon. Dari Masjid Paran itu yang tadi ya, Darussalam. Mungkin sekaligus secara simbolis kami juga ingin memberikan gambaran bahwa insya Allah untuk pelunasan masjid 59 juta won, insya Allah kami akan tangani itu. Masya Allah. Ya. Dan saya minta maaf ya sama panitia, saya kesini bukan buat jalan-jalan. Jadi nanti nggak usah nyiapin amplop, nggak usah kasih apa-apa ya. Kayak kesini hanya untuk ketemu saudara-saudari saya, keluarga saya. Ya, jadi jangan dikasih apa-apa ya. Mana yang dari Farhan? Kita transfer ya, insya Allah. Ini ada plakatnya. Alhamdulillah, ini simbolis dan insya Allah lunas untuk masjid ya. Baik. Satu lagi. Masjid Al-Barokah, mana Masjid Al-Barokah? Karena sudah barokah, jadi tidak usah ditambah lagi. Mana Masjid Al-Barokah? Yang mewakili? Hampir aja. Silakan. Satu lagi. Nah, satu lagi spesial untuk KBRI ya Pak, yang mewakili Pak Yadi barangkali Pak Tengku. Ini doa sekaligus insya Allah komitmen juga dari KBRI untuk membantu dan memperhatikan masyarakat kita di Korea. Ya, kita doakan beliau, Ibu Kuai dan semua mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan keberkahan, dan terus didoakan guru-guru kita. Kami juga sekaligus nanti kita berdoa. Sebelumnya kami mohon maaf kalau kehadiran di sini untuk menyapa teman-teman keluarga saya semua. Ada hal yang kurang berkenan bisa disampaikan supaya kami perbaiki jadi lebih baik lagi. Yang kedua, besok kami akan langsung kembali ke Indonesia, mengucapkan terima kasih, salam dari keluarga di sana, dan sekali lagi kalau ada yang perlukan dari kami sampaikan saja. Kita bersaudara dan saya ingin mengamalkan apa yang selalu saya ajarkan. Nanti kalau ngundang nggak usah repot-repot, ya pokoknya waktunya ada, sehat, insya Allah kita datang. Ya, kalau ada hal-hal yang baik kita sampaikan. Ya, sekali lagi panitia tidak usah menganggarkan ya. Nanti nggak usah kasih apa-apa. Jangan ini pulang jangan repot. Kita hanya ingin tengok keluarga-keluarga saya juga. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Oke, hal. Saya akan ingat terus antum tuh ya. Baik, kita sebelumnya kita akhiri dengan doa. Kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, mohon jadikan pertemuan kami di tempat ini pertemuan yang menjadikan kami saling menyayangi dan mengasihi karena-Mu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami ya Allah mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik yang Kau ridhai.
Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin wa khasatan fi hadhihi al-qaryah janubiyah ya Allah dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon bila ada jamaah datang ke tempat ini atau berpijak dimanapun di bumi Korea ini ya Allah, bila ada pendosa hadir di sini jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang diliputi oleh hutang piutang dalam hidupnya berikan rezeki yang melimpah untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan mohon ringankan segala kesulitannya. Allahumma barik fina ya arhamar rahimin tamamal mubarakah kama barakta ibadakas salihin al-mu'minin al-muttaqin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan yang sempurna pada setiap kami yang hadir di hari ini ya Allah, pada keluarga kami, kerabat kami, tetangga kami, seperti Engkau berkahi orang-orang baik di masa lalu yang beriman dan bertakwa kepadamu. Allahumma hadi jiwarana ya Allah minal aqriba waz zumala wa khasatan hadil fi ardil Korea al-Janubiyah. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada tetangga kami, teman-teman kami, kerabat kami, dan siapapun yang berada di bumi Korea Selatan ini ya Allah. Berikan hidayah pada mereka ya Arhamar Rahimin, liyakunu muslimin al-muhtadin, supaya mereka bisa mengenalmu ya Allah. Allahumma ja'alna minas sajidin wa jannibna ya Allah min kulli al-'asi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu sujud di bumi Korea ini, yang menjadi saksi bahwa kami ya Allah pernah beribadah padamu. Ya Allah ya Arhamar Rahim, tempat kami berpijak. Alif baina qulubina ya Allah, bihi nasbahna bi ni'matika ikhwana. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk saling bersaudara, jauhkan kami dari perpecahan, rukunkan kehidupan kami ya Allah di bumi Korea Selatan ini. Ya Allah, satukan hati kami dalam ketaatan, saling membantu, saling menyayangi, jauhkan kami dari perbuatan dan tindakan yang menyalahi aturan dan maksiat kepadamu. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin, ikhfad biladana an Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Wabarik wa hafidh ya Allah ala sihhati ra'isaha ya Arhamar Rahimin waj'alhum udala liyakhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami tercinta Indonesia. Ya Allah, berkahi negeri kami sehingga menjadi negeri yang makmur, yang Kau ridai. Jaga para pemimpin kami ya Allah, sehatkan mereka, berikan kemampuan bersikap adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma ya Allah, hafidh ulama'ana waj'alhum minal mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, sehatkan mereka ya Allah. Para imam-imam kami, berikan mereka kemampuan ya Allah untuk mendekatkan kami denganmu. Jauhkan mereka dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdi ya Allah kullal usat liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat datang menghamba kepadamu ya Allah di hari ini, mohon sentuh hatinya untuk bertobat. Sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Sentuh hatinya untuk bertobat sebelum ia wafat. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bisa kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih teman-teman Banser ini luar biasa, sehat-sehat terus, mudah-mudahan dijaga Allah, kompak semua, teman-teman PCI, NU dan yang lainnya semua terima kasih, sehat-sehat terus. Tolong didoakan guru-gurunya ya, kita semua terima kasih, jaga kebersihan, sehat-sehat pulang kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita Ustaz Dunawabi Murabbi Ruhina Al Ustaz Adi Hidayat Dr. LC